tangannya hilang karena petasan. Kena kembang api. Kebakar tangannya. Ntar jangan kebakar udah nangis, temennya cuma bilang apa? Abis main petasan gitu doang. Iya, orang kampung begitu kan nggak ada hiburan di rumah, dia nggak bisa main game apa. Kalau dia nyari hiburan, mending dia nyanyi-nyanyi sendiri. Ketahuan hiburan, nggak stres, nggak kemarin Empo Halim yang umurnya udah 80 tahun, masang petasan, kaget muda lagi. Tuh. Gigi lu muda. Iya, bener. Ada manfaatnya juga petasan buat bangunin sahur. Itu tadi ada nenek-nenek yang pingsan lagi kusuk-kusuknya sholat. Ini kan waktunya bulan Ramadan. Harusnya tuh mereka sholat, bukannya main petasan sembarangan. Siapa sih yang main petasan? Siapa yang jualan? Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Oh, no, dekat masjid. Dekat masjid? Ada apa di masjid? Itu orang lagi sholat, lagi pada sholat sampai nenek-nenek pingsan gara-gara petasan bunyi. Oh, mungkin besan datang. Besan datang. Ini di masjid, Matsol. Kita kan punya masjid sendiri, nggak gabung sama yang lain. Kali aja sebelahnya itu rumah orang Betawi. Datang deh tuh besan, bingung pak, bingung pak. Tuh besan nggak tahu kerjaannya, nggak tahu aturannya. Buka puasa langsung maghrib, nggak lama isya, nggak tahu aturan dia. Dia tahu besan tugasnya main rawana sama bawa wajik. Nggak bisa, pokoknya ini pasti ada yang bawa petasan. Aku mau tahu siapa yang bawa petasan, itu harus diperiksa. Nggak ada gimana sih, kan udah dikasih tahu sama pemerintah aja nggak boleh jualan petasan. Udah dirazia di mana-mana, masih aja pada jualan petasan, masih aja pada main petasan. Waduh. Nggak menghargai banget sih. Jangan mundar-mandir entah orang gila Mbak Seli. Aduh, ada trauma Jumatan gitu. Biasa aja ngomongnya ah. Pokoknya sekarang saya minta diperiksain tas satu-satu siapa yang bawa petasan. Itu udah tugasnya security. Bukan Matsol. Matsol tugasnya ngaduk kopi, ngaduk teh, minum. Matsol bantuin. Iya deh. Apaan sih? Periksa. Banget. Periksa. Apaan sih? Tadi ada petasan. Iya, kenapa? Gue takutnya Mas Hari bawa Sembarangan. petasan. Ih, gua habis dari liputan. Kali aja ada orang iseng masukin. Siapa tahu kamu bawa petasan, terus kamu bunyiin. Bunyiin? Wah, petasan saya nggak bunyi. Ah, kata siapa? Mana bunyi? Kesiram air. Hah? Kesiram air. Bunyi juga, pes. Apa sih, Sol? Diam sama periksa. Iya dong, Mas Hari nih ya. Kita tadi lagi pada sholat, habis buka kan. Terus? Lagi pada sholat, tiba-tiba bunyi petasan. Kaget sampai ada nenek-nenek pingsan. Ya, paling Kan orang kampung sebelah. Orang kampung sebelah gimana? Masjid kita kan sendiri, nggak gabung sama yang lain. Itu berarti pasti ada orang dalam. Emang nggak gabung, cuman kan dia lagi main. Kurang kerjaan banget sih. Ya namanya. Percuma puasa dari pagi sampai sore. Ternyata setelah buka di apa? Ini nggak ada petasan, ada petani di dalam. Makanya. Nggak ada, bersih. Nggak ada. Lolos berarti. Orang tuh puasa udah dikasih tahu ya, kita beribadah yang bener. Tuh. Udah mah puasa nahan lapar sama aus, malamnya cuma dibikin begitu doang kan? Puasa yang benar. Pahalanya batal. Batal, Iya. Kalau batal wudhu lagi. Nah, itu Iya. dia. Pahalanya yang batal. Oh, pahalanya. Iya, Makanya. kalau anak-anak ya wajar lah, Mbak. Kenapa? Orang main cuman lempar dar, udah Itu selesai. dia, kalau mau tuh petasan dipegang pakai tangannya dia. Ya emang dipegang awalnya. Awalnya apa? Sekarang gini ya, anak-anak itu pegang, dia lempar. Iya. Dia nggak peduli. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita main jalan-jalan aja. Mbak Seli kan Iya, sering makanya tuh, hati-hati. bawa mobil ya. Bawa mobil, masukin kan. Cas. Nggak bunyi petasannya. Kenapa? Malah takut. Wah, nggak jadi ah, cewek cakep. gitu. Ya tenangannya Mbak Seli. Pokoknya ntar semua yang datang di sini, tasnya Matsol periksain. Iya, karena jangan sampai ada, biasanya kan suka iseng. Yang dilarang itu biasanya ya tipe orang kita, begitu dilarang justru makin nafsu pengen memiliki. Dilarang? Dilarang justru gitu, karena prinsipnya tuh katanya Apa? larangan dibuat untuk dilanggar. Iya, ya kan? Kata siapa? Kata siapa yang benar dipatuhi. Iya, kalau nggak ada yang melanggar, buat apa dibikin peraturan? Langgar itu zaman dulu, sekarang masjid di sono. Langgar itu nggak ada mic-nya. Musola. Iya. Yang ngomongin langgar ah. Itu di tempat gue tuh masih ada. Masih ada kan? Iya. Sekarang langgar tempat orang beribadah, bukan dipatuhi. Nah, iya. Iya. Nih, dengerin nih toa langgar nih. Udah deh, pokoknya kalian tuh ya ampun, kan kesian kalau kayak Iya. nenek-nenek gitu gimana. Lagi pula ya anak-anak itu sekarang gini, harusnya orang tua tuh ngasih tahu anaknya. Itu bahaya loh, buktinya kan banyak juga yang kecelakaan-kecelakaan tiba-tiba tangannya hilang karena petasan. Kena kembang api. Kebakar tangannya. Ntar jangan kebakar udah nangis, temennya cuma bilang apa? Abis main petasan gitu doang. Iya, orang kampung begitu kan nggak ada hiburan di rumah, dia nggak bisa main game apa. Kalau dia nyari hiburan, mending dia nyanyi-nyanyi sendiri. Ketahuan hiburan, nggak stres, nggak kemarin orang. Empo Halim yang umurnya udah 80 tahun, masang petasan, kaget muda lagi. Tuh.
Gigi lu udah. Iya, bener. Ada manfaatnya juga petasan buat bangunin sahur. Bangun sahur. Dah. Biar, oh iya imsak. Gitu. Nggak ada, Matsol. Mana ada sih bangunin sahur pakai petasan? Udah deh, pokoknya itu tuh kalau orang bilang lebih banyak apanya? Apa? Lebih banyak jeleknya dibanding bagusnya. Ah, kata siapa? Jelek kan juga dia nih. Nggak usah digomongin kalau itu. Matsol, Hah? nggak usah begaya deh kalau dikasih tahu. Heran deh. Galak banget sih. Heran deh, Gara-gara petasan doang. Itu dia Mbak Sari tuh orangnya gimana ya? Yang muda, yang tua juga kalau memasang petasan tuh nggak lihat-lihat orang. Musuhnya kan ngelihat. Di saat begitu pas dia lagi lihat ada orang, pasang gitu. Ya, malah kena dong kalau begitu. Hah? Iya, namanya kan ini musiman. Wah, benar lu. Apa? Gue ngobrol tuh sama orang maintenance. Wih, gila maintenance. Ma- Ngobrol apa? Gue ngobrol tuh sama orang maintenance. Mana? Ini yang berdua. Ini Ya. berdua. Ngobrol apaan? Katanya Mbak Seli marah-marah mulutnya sampai pindah. Wah gila lu. Mbak Seli kalau mulutnya sampai pindah nggak di sini, dia ngomongnya gimana? Misalnya di sini, mau lo diajak ngobrol. Mas Ari. Nggak enak. Mbak dilihatnya. Seli mulutnya Tadi pindah. Iya. sebelum kemari belum. Makanya, keluar tuh. aneh bilangin nih, kan kata Mas Ragil, Mbak Seli mulutnya pindah. Iya. Udah izin RT belum? Pindah aja. Nah, tuh dia. Dia nggak perlu izin. Nggak usah. Kan dia nggak punya lemari sama kulkas. Oh iya. Kali. Kenapa tuh Mbak Seli sampai marah-marah gitu? Masya Allah. Nah. Lo jahil. Aneh nggak pernah jahil. Aneh Ari, cuma stres. Ri, nggak boleh Kenapa gitu. Mbak Seli marah-marah begitu? Tadi Mbak Seli Gara-gara- tadi marah-marah gara-gara petasan. Iya, Petasan katanya. ada di mana-mana. Lo wajar kan? Iya, Harusnya Mbak Seli di bulan Ramadan ini lebih bisa menahan diri. Ini maaf nih ya, kata Ustadz yang pernah gua kagumi dan sekarang sudah tiada. Udah meninggal dong Ustadz. Ya iya. Kuburan di mana sekarang? Ada dekat Makanya rumahnya. mayat lo. Iya, Itu samping kenapa? masjid. Bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petir datang jeder. Apaan sih? Ini Ustadz. Sahur. Oh iya, Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Gitu. warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Tatat aja emang Ustadz Tati Iya. apa? Ya, ayo Us. Pada saat engkau menjalankan ibadah puasa, hendaklah menahan diri dari segala macam emosi, hilaf mata, hidung, Ya. yang ngaus. Saya ambil beseknya dulu ya. Jadi nahan diri, jangan sampai lapar aus doang. Iya, benar. Mbak Seli Iya. kalau urusannya petasan ya nggak usah diperpanjang Ini kan itu. musiman Terlalu juga. hiperbola sih Bukan Mbak masalah Seli. gitu, Mas Agil, takutnya begitu pas ada orang masuk kemari nih, tiba-tiba ada petasan di sini, meledak semuanya. Bahkan tadi, Sol, pokoknya karyawan sini yang bawa tas periksain. Mati gue. Takutnya petasan. Lu kenapa kok takut lo? Gue bukan masalah petasan yang diperiksa. Apanya? Tas gue nya yang gue nggak enak diperiksa. Emang ada apaan? Ya. Periksa perutnya. Dia nggak bawa tas. Maaf. Oh, Periksa perutnya, dia nggak bawa tas. Enggak, bawa saya sebentar. Saya ambil, ya ampun. Males Mas banget. Agil aja, mulutnya ini udah bau petasan teko tuh. Gede banget. Sedeko. Buat tasnya ini. Periksa. Aku malu. Lu tas lu bagus Gil, beli di mana Gil? Nggak beli sih, di terminal aja. Oh, ini petasan apaan nih panjang nih? Itu bukan petasan. Apaan? Eyeliner. Oh, eyeliner. Mas Ragil pasti simpannya di perut. Masalahnya Mas Di Ragil perut itu cuma tuh ada gelandangan mengganggu. 4. Oh, Puas. pantes makannya banyak. Dia nggak ada. Enggak Aman, lah, aman. Mbak Seli. Namanya begitu udah wajar lah, itu kan permainan anak kecil Mbak Seli. Mas Hiburan Ragil itu anak kan kecil. juga berbahaya. Buktinya banyak banget kejadian kebakaran karena petasan. Ah, Kebakaran. enggak, saya belum pernah Tangannya kena. Kalau tangannya kena, itu kan imbas daripada perbuatan dia, nggak jadi masalah. Tapi kan itu berbahaya. Kenapa nggak di... Maaf, security, Pak Tohat telepon. Kenapa? Halo Pak. Uduh, Banyak karyawan yang masuk. Innalillahi Mesti wa diperiksa. inna ilaihi raji'un. Kalau dia bawa petasan. Iya, Iya Pak, ya. banyak yang masuk Iya Pak, ya. Siap. Di bawah banyak karyawan, pakai tas. Takutnya bawa petasan. Iya benar. Meledak di sini. Benar. Mati. Iya benar. Itu bom. Iya. Mbak Seli, jadi kondisi masyarakat dengan pejabat itu jelas berbeda Mbak Seli. Kalau masyarakat bawah bermain petasan masih wajar, Masih dalam wajar. taraf yang wajar. Lagi Beda juga kan, kalau ya. petasan anak buah Nurdin M Top. Itu bukan petasan. Bom, Mas. Bom Tapi itu. kondisinya awalnya petasan, lama-lama jadi bom.
Nah yang kalau petasan dong mah wajar Kalau- lah. Sama anak kalau- kecil ya kalau dibiasain dari yang apa tuh yang kecil tuh yang cabai yang dilempar. Cabai gitu rawit, kan. cabai rawit. Dilempar. Lama-lama jadi gede, jadi yang pakai kaleng susu tuh. Petasan teko namanya. Ah. Kenapa saya tahu? Itu kan bahaya. Suka main ya? Saya dagang di bawah. Oh, Pak polisi. Mati. Kenapa? Ari apaan sih dia? Bercanda lu. Wih. Katanya nggak apa-apa. Katanya itu mainan anak kecil. Katanya nggak apa-apa. belum yang kayak punya si Nurdin. Ini baru segini aja lu udah. Bercanda lu kayak pembantu. Kayak pembantu bercanda lu. Takut. Enggak, Ria. Iya. Enggak, Ayo, karena kan maksudnya- aku deg-degan kalau misalnya jalan tiba-tiba lihat-lihat dulu. Begitu ada anak kecil, aduh dia lempar kemana tuh petasan ya? Deket kita apa enggak? Kan Parno, Mas Ragil. Oh, Parno. Itu ketua RT mana itu? Ini ngomongin petasan. Ya Allah, ya Allah. Enggak, maksudnya Mbak Seli, kalau petasan masih dalam taraf yang wajar, tidak maksudnya Paling kaget. cuman bunyinya doang Iya. yang bikin kaget. Itu masih hiburan biasa. Kalau nih kenapa saya pakai begini? Barusan saya habis diundang buka puasa bersama. Waduh, Buat diundang cuci sama piringnya, siapa? buat cuci piring, nggak ada yang cuci piring. Maaf, pejabat. Dari yang saya hadiri itu di situ ada sekitar 165 pejabat. Dan di situ saya tidak tahu mana pejabat, mana pejahat. Beda. Sama. Sama semua. Soalnya pakai Beda, seragam. Pakai seragam. Iya. Pada pakai peci, pada pakai sarung. Pakai baju koko. Kok tumben? Oh, liputan. Itu bukan diundang karena memang liputan. Oh diundang resmi, diundang nih ada undangannya. Iya. Oh, lu udah ada apaan lo? Dikasih amplop ya? Maaf, saya bukan wartawan. Wah, itu produk itu ya. Saya bukan wartawan amplop. Jadi pada saat saya ingin meliput sesuatu kegiatan pejabat, saya tidak pernah menerima yang namanya amplop dari pejabat manapun. Amplopnya saya balikin ya. Duitnya? Ya nggak tahu, kameramen kali yang bawa. Ah, gua kameramen salahin. Itu. Oh, jadi lu diundang Terus, tadi? Ada ngerugiinnya artis, apa? ada artisnya. Terus ngerugiinnya apa? Mau tuh pejabat ngundang artis dalam negeri, luar negeri, dia mau makan orang kayak di situ, ngerugiinnya kamu apa? Kan Ya- bukan kamu yang disuruh bayar. Bukan, maksudnya di sini saya menekankan bahwa masing-masing strata ekonomi punya kegiatan masing-masing untuk Iya. menghibur diri. Tuh. Ramadan, ngisi Ramadan. Ih, tahu gak sih? Enggak. Aduh, pada kemana ya? Dalam arti gini loh, Ramadan tuh disuruh apa sih? Disuruh prihatin sama Nabi, biar tahu gimana rasanya lapar, biar tahu gimana rasanya haus, biar tahu gimana rasanya orang susah. Bukannya begitu buka puasa ya, makannya berlebih. Jadi kayak bayar utang yang tadi siang nggak makan, yang biasanya makan sama telur tiba-tiba harus makan dengan ayam. Bukan itu yang dimaksudkan oleh agama. Terima kasih Ibu RT 07. Dilanjutkan oleh pidato Bapak penjaga kebersihan. Wow, penjaga kebersihan pidato. Salah gitu loh, kenapa sih? Bukan, mereka tuh hanya membuat hati senang tanpa ada konotasi untuk mengganggu orang. Mengganggu atau mencelakai. Intinya seperti mencelakai orang. Enggak ada, intinya sama sekali tidak ada. Mungkin kalau ada yang terganggu itu ada imbas. Wah. Imbas ya, ingat. Gue Imbas. jangan sampai salah ngomong nih. Imbas, kan gue bilang. Ada M-nya ya? Ada M-nya, Ah. Kalau imbas. nggak ada M-nya jadi Nggak malas gue ngobrol itu ya, oke? itu kan berhura-hura buka puasa. Oh nggak berhura-hura, dia hanya mengadakan acara buka puasa bersama di hotel berbintang, undang artis, makanan berlimpah, kadang juga ngundang anak yatim, tapi kan dapat hiburan gitu. Berarti yang boleh punya acara seperti itu hanya orang-orang yang the have, sedangkan yang nggak punya duit mainnya petasan gitu. Oh enggak, rakyat biasa juga the have. The have apa? The have problem. Bedanya cuma kan di situ. Kalau orang atas the have money, orang bawah the have problem. Kenapa harus jadi the have problem? Itu yang harus orang atas pikirkan. Ya, Oh. aturan gue diangkat jadi anggota legislatif. Baru gue akan berpikir gimana caranya gue untuk membahagiakan orang tua gue. Ya, orang tua lu jadi Sama aja kalau udah have problem juga kalau begitu Oh, mah. enggak, orang tua gue kan rakyat. Gue di situ wakil rakyat. Gue ngewakilin orang tua gue. Kebanyakan sekarang kan gitu pejabat, ya kan? Makanya kalau pejabat dilantik, kalau gue mau nih, ini untuk pemerintah dilantik, kalau bisa pada saat pelantikan baca ayat itu jangan Allahumma lakasumtu. Harusnya. itu mah buka puasa. Kebanyakan pejabat sekarang gitu, kalau dilantik jadi anggota dewan, Allahumma lakasumtu, semua diambil sama dia. Waduh. Maaf, Ingat gua buka puasa jadinya calon gitu. reporter, namanya orang buka puasa semua juga Baru calon diberi. aja juga. Makanya gua mau nemuin Mbak Ade dulu.
Kenapa? Mau nanyain. Nanya Ya kan? apa? Ya status kita. Oh, status bener calon mulu gitu. Calon mulu, kapan diangkatnya? Bener. Ya tuh gue tanyain Gua dulu. Lu bilang, Mbak Ade, gue mau diangkat, mau enggak apa-apa. Kenapa? Yang penting gue udah mateng gitu ya. Oh, Iya. Iya, lu kan masih mentah. Gue tahu. Oke. Kantor juga ngangkat orang lihat-lihat kalau emang. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Bawa petasan nggak? Allah. Halo. Halo. Oh delay, delay. dilewatkan. Oh halo. Halo. Jauh soalnya. Mbak Seli. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi selamat wabarakatuh. Bubaran kantor? Ya, bagaimana? Iya. Ah, Bubaran kantor. Bubaran kantor. iya. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Bubaran siapa di mana? kantor. Iya, Bapak, udah, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak siapa? Bapak Rahman di Dengan Pak Papua. Rahman di Papua. Oh, di Papua. Iya. Apa kabarnya? Ya kali aja orang Padang tinggal di Papua. Bapak Rahman, Ya, bagaimana, Bu? menurut Bapak Rahman bagaimana nih tentang petasan ya, petasan pada saat puasa seperti ini atau para pejabat kita yang buka puasa dengan makanan-makanan enak? Ya, yang pertama untuk jawaban Iya, Bapak. untuk di bulan Ramadan ini, Bu. Iya, Sangat iya. mengganggu. Begini, Bapak. Mengganggu tuh. Iya, Bapak begini, Bapak. Maksudnya gini. Menurut Bapak, mengganggu mana antara masyarakat yang suka main petasan, yang mengganggu seseorang atau orang lain, atau para pejabat yang mengadakan pesta-pesta untuk sekedar buka puasa atau sahur bersama yang undang artis di hotel berbintang, yang kategorinya dananya lebih mubazir dibanding untuk sekedar buka puasa atau sahur. Oh ya, maaf. Saya tadi tidak mendengar semua, tuh. Iya, Bapak, iya, Bapak. Jadi kalau kita hitung-hitungan ke dana ya, yang tidak mubazir ya seperti pejabat-pejabat itu. Alangkah lebih efisien kalau dia menyumbang ke, maksudnya dana itu kan berbuka untuk di panti-panti, panti asuhan atau fakir miskin lah, dibandingkan kita di hotel-hotel megah mengundang artis, Ya. gitu aja. Lebih mubazir itu ya, Pak ya? Ya, lebih mubazir yang itu. Dibanding gitu. kenakalan anak kecil yang... Karena berhura-hura kan? Iya, dibanding kenakalan anak kecil yang Tapi notabene-nya... petasan juga ngeganggu kan ya Pak? Iya, tapi kan namanya anak kecil... Sebenarnya petasan juga mengganggu juga. Iya. Di saat kita kadang-kadang kaget ya kalau lagi Benar. ini, tidak semua orang kan sama ya, Bu. Benar, Kalau Bapak. saya punya penyakit Gitu. jantung, dengar terus saya wasalam innalillahi. Ya kan? Bapak kok seneng Bisa sih, kena Mas kerupuk. Edi innalillahi? Berarti Bapak sama sama saya, hatinya seneng. Gitu. Maksudnya innalillahi meninggal sifat buruknya ya, Pak ya? Bisa Tetap game Mbak itu, Bu. Selinya tetap baik. Terima kasih ya Bapak ya. Bapak benar-benar di Papua, Bapak? Saya di Jayapura, Pak. Oh, di Kerja Jayapura, saya di Bapak? Jayapura, Pak. Di Saya Papua, punya di teman Jayapura. Pak di situ Pak, namanya Indah. Dia kerja di PNS. Sebutin aja kantornya. Indah. PNS. Mana ya? Oke, Bapak di Banyak. Papua tiap sore ada acara ATM tuh Pak selama bulan Ramadan Pak. Disuruh Pareja. Bapak, menurut Bapak program bubaran kantor gimana? Bagus untuk Alhamdulillahirobbil mengisi, alamin. Baru ya. Bapak doang yang ngomong. Kalau saya Pak. untuk positif, sangat positif. Amin. Mudah-mudahan yang Sangat lain juga positif. ikut berbicara. Ya. Kasih tahu teman-teman Bapak ya Pak di Papua untuk nonton bubaran kantor ya Pak. Bilang bisa langsung telepon sama orang gila Kita gitu. di sini sering. Oh ya, sering. Iya. Nah kalau kita di ATM sini Pak sering yang menonton, Bu. yang setengah 5 sampai setengah masuknya agak 6. susah. Di Papua ini sering kuis-kuis kita masuk, tetapi agak susah, Bu. Oh agak susah mas. Emang biasanya gitu Pak. Kalau masuk agak susah namanya baru ya Pak. SMS ke nomor saya aja Pak. Mau Bapak nomor Kalau saya kita- Pak?
Kalau saya sering ikuti. Saya sering yang satu lagi yang sebelum bubaran kantor kan ada juga yang dibawa sama Bapak ini kan. Oh iya, iya. Bawa acaranya ini. ATM, bener Bapak. Tapi itu Bapak, ya, ATM, tapi saya hadiahnya suka- cuma saya suka kaos, masuk. Bapak. Bapak mau nomor Hadiahnya cuma kaos. Bapak mau nomor telepon saya, Pak. Jadi kalau di Papua ada acara, undang saya MC bisa, Pak. Iya. Oke, terima kasih Bapak ya. Salam buat keluarga. I love you. Iya. Forever. Iya. Waduh, Bapak kayak Batman ya. Saya bilang forever. Itu Mas Eli. Saya di ATM. Mas Eli, hadiahnya banyak. Percuma berlimpah. Mas Ragil di ATM, orang ATM yang nggak ada Mas isinya. Gil, Apa? tadi Nih, si nih, Neni nih, nih, nelpon. nih. Neni? Mm-mm. Neni kan make up itu? Iya, Yang make up? Ya, itu katanya lunasin cicilan tas yang kemarin. ini kurang Tuh, najwa. yang itu tuh, tas yang itu. Saya nggak ngambil sama Neni. Siapa? Saya ngambil sama lakinya. Lakinya lagi mejeng. Nah. Waduh, saingan ya sama gua ambil aja gitu. Iya, tapi disuruh bayar tuh Ah, lunasin. Neni mana pernah sih jualan nih. Balikin aja. Gua juga nggak seneng, pas bawa apak juga. Isinya masa gua pikir anak orok. Udah, ntar aku balikin. Kamu mau ngapain sih kesini? Enggak, aku mau dengerin Mas Ragil ngomongin apa sih? Ah, enggak, saya lagi ngobrolin masalah buka puasa sama Mbak Seli. Ngomongin aku dong. Aku Dia bawa petasan, dihukum. Ah, enggak. Aku cuma mau nanya, aku kok calon reporter terus, kapan jadi reporter benerannya, Mbak Ntar Ade? kalau udah mati gitu. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Mas Ragil mau diangkat? Ya, Mbak Ade nggak bakal kuat lah. Apaan sih pikiran lu? Ya udah, kalau misalnya Mas Ragil mau diangkat, angkatnya pakai apa? Kaki? Enggak, maksudnya saya jadiin reporter, jangan jadi calon terus. Oh. Karena saya kan udah akrab nih sama Mbak Seli, kata pimpinan. Males ya? Akrab. Iya, emak saya juga males. Iya. Di sini kan percobaannya 10 tahun, Mas Ragil.